Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas mengenai bunga yang terdapat pada bank konvensional. Saat kita berbicara mengenai bunga, maka tentu yang terdapat dalam benak kita adalah riba. Namun kita harus bisa meletakkan dua hal tersebut, karena memang dua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Bunga adalah imbal jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dalam periode tertentu. Sedangkan riba, menurut Syekh Muhammad Abduh, ialah bertambahnya harta seseorang karena telah dipinjamkan kepada orang lain. Maka mengenai riba, semua ulama, baik yang salaf ataupun kontemporer, sepakat tentang keharaman riba. Oleh karena itu, di sini kita akan mengkaji yang namanya bunga, bukan riba. Ingat, ini adalah bunga pada bank konvensional. Ada dua pendapat mengenai bunga pada bank konvensional ini. Dua pendapat tersebut ialah dari golongan-golongan ulama kontemporer. Ada yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan. Di antara para ulama yang mengharamkan tentang adanya bunga bank ialah ada Syekh Yusuf Qaradawi, ada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, termasuk juga Majelis Ulama Indonesia. Alasan para ulama ini mengharamkan yang namanya bunga karena beliau itu mengiaskan bunga sama dengan riba. Sebagaimana khamr sama dengan narkoba, pil ekstasi dan lain sebagainya. Jadi para ulama yang mengharamkan adanya bunga ini karena bunga disamakan dengan riba, baik dari pengertiannya ataupun dari segi sifatnya. Sedangkan untuk keharaman riba memang sudah jelas. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan yang namanya jual beli serta mengharamkan yang namanya riba. Atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat yang namanya riba, baik yang memakannya ataupun yang mencatatnya ataupun yang menyaksikannya. Maka wa qala, kata Rasulullah, semuanya hum sawa'un, semuanya sama. Maka inilah dasar dari para ulama yang mengharamkan yang namanya riba, yang mengharapkan yang namanya bunga pada bank konvensional. Kemudian ulama yang kedua ialah golongan ulama yang menghalalkan pada yang namanya bunga. Kenapa dihalalkan? Karena para ulama ini berpendapat bahwasanya bunga itu tidak pernah sama dengan yang namanya riba. Kenapa tidak sama? Karena memang bunga itu yang ada istilah bunga ialah hanya di negara Indonesia. Sedangkan riba adalah istilah yang umum, istilah Arab yang umum yang biasa digunakan dalam hukum fikih. Beda halnya dengan bunga, kata para ulama yang menghalalkan ini. Nah, alasan mereka menghalalkan bunga karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali ada perniagaan yang berlaku di antara kalian yang sama-sama kalian ridhoi. Maka pendapat para ulama yang menghalalkan tentang adanya bunga ini karena di dalam praktek bunga yang ada di perbankan itu ada yang namanya perniagaan. Di mana misalkan ada seorang yang pinjam ke bank atau ada seseorang yang menabung di bank, maka uang yang ditabung di bank tersebut oleh bank didistribusikan pada sektor real yang kemudian hasilnya dibagi antara bank dan nasabah. Namun dalam pembagian hasil ini disebutlah yang namanya istilah bunga yang biasa diperlakukan dalam perbankan konvensional. Nah, untuk pendapat saya pribadi, saya lebih condong kepada pendapat yang mengharamkan yang namanya riba. Kecuali khusus pada pembiayaan KUR atau kredit usaha rakyat, maka saya memilih dalam pembiayaan ini, saya memilih pendapat yang menghalalkan.
Kenapa demikian? Karena dalam kur ini para sahabat sekalian, baik sistemnya atau sifatnya itu sama dengan akad musyarakah yang terdapat pada bank syariah. Apa itu akad musyarakah? Saksikan di video saya yang ini. Nah, baik, mungkin untuk sementara hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas bersama, karena di sini kita semua tujuannya belajar. Saya belajar dan Anda juga belajar. Jangan pernah bosan atau putus asa dalam belajar, karena utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Rasulullah bersabda, carilah ilmu sejak keluar dari rahim orang tua kita hingga masuk nanti ke liang lahat, yaitu pada alam kubur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.